Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya ingin bertanya masalah nifas. Nah, nifas kan untuk perempuan setelah melahirkan. Nah, pertanyaan saya begini, kalau untuk perempuan yang melahirkannya itu secara sesar itu bagaimana? Apakah beliau ini Ya, barangkali Mananto. Sinyalnya Tapi masih ada ya, Mi? masih. ada jangan ngomong sendiri, Mi. Iya, pastinya udah panjang lebar. Mananto. Orangnya keluar. Apa malah terputus mungkin itu ya, Mi ya? Sinyal dia. Enggak, masih ada itu. Ya, ada. Sinyalnya itu, kendala sinyal. Keluar dulu, Mas Nanto. Keluar dulu. Lempar aja dulu, nanti kalau dengar. Iya, yang lain dulu. Kasihan bang, saya takut melewati waktu. Dilempar pertanyaannya. Iya, Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, ini sesuai pengalaman ya, karena saya dulu masih bodoh, alhamdulillah sekarang ngaji jadi tahu. Setelah melahirkan, saya nggak tahu kalau ternyata mandi wiladah itu harus sudah suci dari nifas. Seingat saya, kalau pas saya lahiran itu kayaknya nggak berhenti, langsung ada darah nifas, Pak Ustadz. Lah pada saat itu saya, maksudnya habis lahiran biasanya kan menunggu 4 jam atau minimal 2 jam gitu kan, biar badan kita pulih. Kalau kita udah benar-benar sehat, boleh, kata dokter boleh kalau mau berdiri gitu kan. Terus setelah saya bisa berdiri, maksudnya bisa sehat gitu, kira-kira badan saya udah kuat, saya mandi. Nah pada saat mandi pertama itu saya langsung buru-buru mandi wiladah, Pak Ustadz. Tapi kan pada saat itu perasaan saya, seingat saya sampai sekarang maksudnya, pada saat itu saya kayaknya udah ada darah nifas. Nah, setelah nifasnya selesai, saya nggak mandi wiladah tuh Pak Ustadz. Sampai sekarang nggak mandi lagi wiladahnya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Itu Ya, pertanyaan sama-sama. saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang seumpama seorang wanita memiliki 3 sebab wajib mandi. Seumpama gini, nyun sewu, habis berhubungan sama suami, umpama nggih, habis berhubungan sama suami, kemudian melahirkan, belum sempat mandi ini, kemudian terasa langsung melahirkan, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. habis melahirkan keluar nifas, berarti ada junub, kemudian ada lagi nifas, melahirkan, kemudian tambah nifas. Nah, ini dilakukan 1 mandi saja ini sudah cukup. Jadi, umpama mandinya cuma mandi nifas, niatnya seperti itu. Semuanya itu sudah beres semuanya. Semuanya sudah beres. Artinya sudah suci. Cuma kasusnya, permasalahannya Mbak Eka itu
menjadi kajian bagi saya melakukan mandi wilayah dalam keadaan nifas sudah keluar, nifas masih keluar, ini sah atau tidak dalam artian mendapatkan pahala atau tidak. Nah, ini menjadi PR buat saya. Soalnya sama seperti ini. Habis berhubungan suami istri, seorang ibu-ibu, habis jihad, kemudian jam 9 malam jihad, ya, kemudian ketiduran, bangun-bangun, ternyata sudah keluar darah haid. Nah, ini ketika dalam haid kok mandi junub, apakah pahala atau tidak? Tapi ini PR buat saya untuk sumber yang jelas, tapi menurut saya tidak sah. Ini kok kembali ya suaranya mantul. Mic-nya tutup nih. Kalau mantul saya jadi nggak pede mendengar suara sendiri. Bentar dulu. Ya Pak Ustadz, terima kasih sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah paham sedikit. Matur suwun Pak Ustadz. Barakallah. Amin. Moga Pak Nanto dereng kembali nomor ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Mbak Eka Widi ya, aku lanjutin. Itu kalau misalnya waktu itu kan saya belum tahu tuh, saya nggak pernah mandi di baca atau susu kayak kan nifas, itu gimana bos? Saya nggak tahu. Kalau sekarang kan alhamdulillah sedikit ngerti. Alhamdulillah. Hukumnya gimana tuh bos? Orang semisal selama 50 tahun ya, selama 50 tahun tentunya banyak hal yang dia alami. Itu mandi sekali semuanya sudah beres semuanya, tidak perlu kodok mandinya. Seperti itu Mbak Husni. Nggak apa-apa ya Ustaz. Iya, yang penting sekarang mandi. Kita mandi menghilangkan hadas besar, semuanya hadas besar. Karena apa? Hadas 1000 kali pun yang mandinya sekali, seperti itu. Mandinya sekali. Begitu Mbak Husni. Ya kalau mungkin ditambah, biasanya dari orang-orang sepuh biasanya, ya Allah, karena ada rasa ya Allah dari dulu saya tidak tahu, saya tidak mandi, tidak apa, ditambah dengan mandi taubat. Yang ingsun ya Allah adus taubat menobati kabeh dosane awak ingsun. Ditambah seperti itu juga bagus. Tapi yang wajib ya cukup mandi sekali. Kan sekarang sudah mandi ya Mbak Usti ya. Sudah lama jadi ya sudah menjadi al-maghfirah. Alhamdulillah alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu. Makasih Pak. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miss. Pak Ustaz. Pak Ustaz mau nanya, itu kan biasanya aku kalau wudhu, sebelum wudhu selesai itu aku udah buang ludah, itu batal apa enggak? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Meludah tidak berpengaruh terhadap wudhu, tidak masalah. Malah justru ketika kumur-kumur itu harus dikeluarkan. Kumur-kumur kan memasukkan air ke mulut, kemudian digoyang-goyang dalam mulut, gerakan. Makin keras, makin bagus. Makin keras, makin banyak pahalanya. Karena apa? Semakin bersih. Nah, setelah itu
boleh kita pelan habis kumur-kumur, kan boleh pelan. Cuma yang lebih baik habis kumur-kumur itu dikeluarkan. Nah, jadi nggak apa-apa, meludah tidak apa-apa. Itu Mami. Ya, motor suwun Pak Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Iya, mau nanya, misalkan saya sholat baru 2 rakaat terus kentut, apakah batal atau tidak Pak Ustadz? Ya tidak batal kalau sholatnya subuh kan 2 rakaat udah salam. Kalau sholatnya belum selesai, misal maghrib atau zuhur, maka sholatnya batal. Sholatnya batal, wudhunya batal, maka sholatnya juga batal. Nah ini yang perlu diperhatikan, kalau dalam ketika sholat itu kok kepengen kentut, itu sebaiknya ditahan sebisa mungkin. Sebaiknya ditahan. Kalau bisa ditahan, kalau tidak bisa, ya ikhlaskan saja. Kan tidak baik, makanya kita buang seperti itu. Kita ikhlaskan. Ya. Ustaz, boleh nanya satu lagi boleh nggak? Boleh. 10 juga boleh. Itu Mas saya mau nanya, itu kalau sujud sujud kalau kita lupa rakaat yang kita itu sengaja maupun tidak sengaja Sujud sahwi. Sujud sahwi. Iya, sujud sahwi itu gimana sih Pak Ustaz dilakukannya habis salam atau sesudah salam? Atau sebelum gitu ya? Iya, sebelum salam apa sesudah salam? Ya, terima kasih. Niatnya doanya gimana? Oh ya, sujud sahwi ya sama-sama. Sujud sahwi itu adalah sujud yang diperintahkan karena melakukan sesuatu yang menyebabkan diperintahkannya sujud sahwi di dalam sholat. Banyak sesuatu yang menyebabkan kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Di antaranya kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Nah, ini penting. Ketika kita ragu-ragu dalam bilangan rakaat, maka yang harus kita putuskan, kita ambil adalah yang yakin. Yang yakin itu berapa? Yang sedikit. Seumpama kita ketika sholat zuhur, jika kok ragu, ini sekarang rakaat yang kedua atau yang ketiga ya, ragu-ragu, maka kita harus ambil yang kedua, karena 2 itu pasti, 3 itu ragu, kan seperti itu. Antara 3 dan 2 berarti kan yang sedikit ini yang yakin. Kita ambil 2 berarti rakaat yang kita lakukan nanti mengikuti keyakinan kita. Nah, setelah kita ambil yang sedikit, nanti kita sebelum salam, baiknya itu sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam dianjurkan melakukan sujud sahwi. Di antaranya itu ragu-ragu terhadap bilangan rakaat. Sebelum salam. Ya, sebelum salam, tempatnya adalah sebelum salam. Jadi setelah kita selesai baca tasyahud dan doa tasyahud, kemudian sebelum salam kita sujud lagi 2 kali. Doanya apa? Doanya sama dengan sujud-sujud yang lain. Berarti ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun duduk, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu seperti itu. Sama saja boleh. Boleh juga diganti dengan bacaan yang khusus untuk sujud sahwi. Itu ada bacaannya. Itu nanti belajar sama Umi. Ya, belajar
bacaan ketika sujud sahwi. Subhanamal la yanamu wa la yasbu. Nah, seperti itu. Subhanamal la yanamu wa la yasbu. 3 kali. Itu boleh seperti itu. Tapi boleh ya seperti biasa. Seperti biasa saja bacaannya. Belum salam. Ya, sama-sama jelas ya. Tadi nggak bertanya-tanya, kemarin mau nanya hari apa. Ya, tapi boleh dilakukan setelah salam itu juga boleh. Tapi ya enaknya sebelum salam, nanti salamkan juga habis jadi juga salam. Kalau Yang lain ya itu Pak, bisa sebelum salam, terusnya baca itu Pak, itu baca kayak airnya lagi nggak Pak? Kamu harus Enggak. kasih salam. Langsung salam. Langsung salam. Iya, habis sujud, bangun dari sujud yang kedua langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya Pak. Kami. Ada Pak, faktor udah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kecil Pak, jadi kalah. Kalah. Pak Ustaz ada pertanyaan nih. Saya bingung. Soalnya ini keseringan. Gitu. Itu kebiasaan. Gitu. Bukan kebiasaan, jadi sering terjadi Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz. Kalau lagi sholat, saya lagi sholat, terus majikan manggil Pak Ustadz nih, misalkan baru 2 rakaat sholat zuhur, majikan manggil, saya salam dulu terus lari gitu Pak Ustadz, tapi nanti dikembali lagi sholat saya itu dari rakaat pertama, itu gimana Pak Ustadz? Oh iya. Ya Bu Eci, ini pernyataan ini kayaknya lebih tepat pernyataan ini. Gimana nih Pak Ustadz? Itu Pak Ustadz yuk. Lu udah tua mah susah Pak Ustadz. Jadi sholat belum selesai, kemudian ditinggalkan memenuhi panggilan Tuhan ya seperti ini Bu Eci ya. Nah ini bagaimana? Nah ini sholat itu ya bisa mungkin ya Bu Eci ya. Kan dalam Al-Quran itu wala tubtilu a'malakum. Kita tidak diperkenankan membatalkan ibadah yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Terutama sholat itu tidak boleh dibatalkan kecuali ada sesuatu yang sangat darurat. Nah ini dipanggil sama tuan majikan, ini darurat banget gak ini Bu? Iya, soalnya dia nyuruh, gitu, mau nyuruh. Jadi saya bingung. Salam dulu, tapi Pak Ustadz baru 2 rakaat, terus saya salam dulu, terus pergi. Nanti diulangi lagi dari awal, Allahu Akbar. Iya, diulangi lagi dari rakaat pertama itu. Sebisa mungkin, ya kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting Ibu Eci kan mengulangi lagi, bisa dilanjutkan. Mengulangi dari awal lagi itu sudah benar. Karena ada sesuatu sholat batal di tengah-tengah sholat batal, ya berarti diulangi dari awal lagi. Nah, kemudian yang kedua, ini sholat kan anjuran agama kita, jangan kita itu sembarangan membatalkan sholat. Ya, walaupun Bu Eci nggak sembarangan, ini ada alasannya dipanggil majikan. Ya seumpama majikannya kan juga muslim ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Nah, mungkin Ibu Eci daripada seperti itu kan repot, nanti juga mengulang lagi sholatnya. Bilang sama majikan, Bu, kalau sewaktu-waktu saya sedang sholat, mungkin saya telat ketika dipanggil, saya
dimaklumi, dimaafkan atau tidak. Bilang seperti itu saja, Bu. Kalau saya dipanggil nggak langsung datang ketika karena saya sedang sholat, saya dimaafkan nggak, Bu? Saya dimaafkan nggak? Kalau tidak, daripada bahaya, ya nggak apa-apa. Batalkan saja sholatnya. Tapi harus ada upaya, Bu Esi. Ya, agar sewaktu-waktu dipanggil, tidak perlu membatalkan sholat. Mungkin sholatnya dipercepat saja. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Eni. Iya, Pak Ustadz, Ana mau tanya. Ini, mohon maaf, Ana kan haidnya itu nggak tentu gitu, Pak Ustadz. Kadang 3 hari bersih. Nah, tapi kadang juga 6 hari gitu. Paling lama itu 6 hari gitu. Tapi kadang 3 hari itu lancar gitu. Nah, hari keempat itu nggak ada sama sekali, udah bersih gitu. Tapi saya mandi, nah terus mandi bersuci, terus terus saya sholat gitu. Terus hari kelima itu datang lagi dengan darah segar gitu. Itu gimana, Pak Ustadz? Oh ya. Pertama, kadang darah haid itu memang tidak keluar terus ada berhentinya kadang-kadang di tengah-tengah waktu haid. Jadi makanya tadi yang perlu kita pegang adalah kebiasaan haid masing-masing. Yang kedua, kasusnya permasalahannya Mbak Eni sudah 3 hari. Memang kadang-kadang juga seperti istri saya, kadang-kadang haidnya cuma sebentar. Kadang-kadang normalnya seperti Mbak Eni 6 hari. Kadang-kadang cuma 5. Pak Ustadz, Sinyalnya ngedrop. nggih, mboten napa-napa, Pak Ustadz. Belum lanjut. Itu saya lanjutkan saja. Permasalahannya Mbak Eni di tengah-tengah hari-hari haid itu bersih. Apa yang harus dilakukan? Kalau dicek benar-benar sudah bersih, tidak ada sisa-sisa basah-basah yang mirip darah kuning atau coklat, sudah bersih, benar-benar bersih, maka memang ya sebaiknya bersuci, mandi haid, kemudian sholat. Ya. Nah, nanti ternyata di hari kelima atau ke-6 keluar lagi, nggak masalah. Sholat Anda tetap sah, walaupun dihukumi sholat itu adalah sholat sunnah. Nek maca Al-Qur'an mboten napa-napa, Pak Ustadz. Ini mboten napa-napa, soalnya kan sudah bersih, keadaannya sudah bersih. Oh, Sudah bersih, sudah mandi. Memang sering seperti itu ya Mbak Eni ya? Nggih, Pak Ustadz sering ngoten. Tapi kadang-kadang 3 hari saja dalam satu putaran 3 hari toh, ya pernah 3 hari toh. Nggih. Kadang kembali ada lagi di hari ke-6 atau ke-5, kadang tidak cuma 3 hari. Nggih makan. Terus nggih makane niku hari keempat atau hari kelima niku kula sholat maca Al-Qur'an ya seperti biasa ngoten. Soalnya pun bersih ngoten. Ya, jadi benar. Seperti itu. Oh, jadi ngoten niku dihukumi sholat sunnah nggih Pak Ustadz. Sholat sunnah. Kalau kembali lagi dan itu masih dalam hari-hari adatnya dia keluar haid, berarti statusnya yaitu haid.
Ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti ketika itu dalam sholat dihukumi sunnah, kemudian dalam sesuatu yang tidak sah dalam keadaan haid, misal talak, itu juga tidak sah, seperti itu tidak boleh. Kasus talak. Ya, matur suwun Pak Ustadz, matur suwun ilmune, alhamdulillah. Kalau paham. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Gun, sehat. Alhamdulillah sehat Gi, keluarga. Alhamdulillah bukan doanya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau nanya nih, kan ada ya yang bilang ya, kalau tadi kan mandi itu banyak sekali Pak Ustadz ya. Kayak kita habis head kayak gitu, yang masih head ya Pak Ustadz. Kayak gitu itu apa ya? Ada niatnya, apa niat kita biasa ya Allah, kita niat mandi mandikan anak-anak itu jarang diajarin dan jarang dengerin fikih seperti apa gitu. Kan boleh Pak Ustadz, nggak usah pakai bahasa Arabnya, yang penting kita niat membersihkan kayak tadi mandi wilada ya Pak Ustadz, kan habis kalau nifas segala macam gitu. Terus itu niatnya ada bacaannya sendiri ataupun niat dengan bahasa kita atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, terima kasih udah sekarang. Niat itu sebenarnya niat itu kan bahasa hati. Nah, dengan bahasa apapun itu sah. Niat itu dengan bahasa apapun itu sah. Tidak harus pakai bahasa nawaitu. Seperti itu tidak harus. Bahasa apapun itu sah. Bahkan kadang-kadang pakai bahasa yang tidak ada, belum pernah ada bahasa itu pun. Pakai bahasa suasana hati. Nah, seperti itu. Malah justru sebaliknya begini, Bun. Kalau pakai bahasa Arab, semisal gimana ya, pakai tulisan dibaca, misalnya degree dibaca. Nah, ini tidak maksud tujuannya apa. Ini malah tidak sah. Tapi pakai bahasa Jawa, misal saya mandi wilada, saya mandi haid, seperti itu, atau mandi menghilangkan hadas besar, itu malah sah banget gitu. Jadi sah banget seperti itu, pakai bahasa Jawa. Jadi Pak Ustadz, sekali lagi boleh nambahin Pak Ustadz, kalau kita kayak mandi wilada terus mandi head itu kan kalau ingat saya tuh waktu masih kecil tuh kalau kita menggunakan hadas besar itu kita kata ingat ibu saya itu harus mandi semuanya, keramat segala macam. Nah kemarin itu ngomong-ngomong sama temen haji juga, tapi beda ini terus dia bilang gini, apa kita kalau itu sekarang yang penting kita wudhu aja, kan beda ya Pak Ustadz, wudhu sama menghilangkan hadas besar. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Iya, hadas besar dan hadas kecil itu beda. Kalau hadas besar, dia harus mandi. Mandi itu ada syarat, ada rukun-rukunnya seperti wudhu. Mandi itu ya harus mandi besar, satu niat. Yang kedua, membasahi, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita yang lahir. Itu harus dialiri semua. Dan ini tidak bisa diwakilkan dengan wudhu, tidak bisa diganti dengan. Jadi mandi harus mandi, wudhu lain lagi. Malah sebaliknya, kalau wudhu kadang-kadang bisa digantikan dengan mandi. Semisal contoh, orang habis orang wajib mandi besar, dia juga memiliki hadas kecil. Tanpa wudhu itu sudah suci dari hadas besar dan hadas kecil, sudah langsung boleh sholat, boleh memegang Al-Quran. Tapi kalau hadas besar tidak bisa diwudhukan dengan yang
yang Ustadz bilang sekarang, tapi kata teman saya tuh pas jalan di hotel, saya bilang, oh nggak mandi dulu, saya bilang gitu. Kan mau dia wudhu, oh gitu, emang ada, saya bilang gitu. Ya kan ada, tahu dan perasaan saya dari saya aja kecil gitu, saya kalau ngajarin ya kalau ada menghilangkan dari besar, habisnya semuanya keramas, seperti apa, seperti itu, tapi ya nggak tahu dia dari mana gitu, seperti itu Pak Ustadz. Makasih atas penjelasannya, matur nuwun, mudah-mudahan bisa berguna buat semua jamaah al-maghfirah. Amin ya Allah, Allahumma amin. Monggo yang lain, monggo silakan. Ingin 1, 2 lagi. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz, aku makannya lagi 1 kali lagi. Monggo. Pak Ustadz, ini masalah datang bulan lagi ya. Saya kan masih datang bulan, nasihat saya udah selesai nih. Seminggu saya udah selesai. Nah, itu aku udah bersih, aku udah keramas, udah mandi lah pokoknya. Itu aku di situ sholat. Cuman sholat, itu pas aku sholat dianya keluar lagi gitu. Aku harus gimana Pak Ustadz? Itu udah 3 rakaat. Ya, terima kasih. 1, sebelum kita mengetahui itu darah haid atau darah yang lain, yang jelas ketika ada sesuatu yang keluar dari kelamin, itu adalah membatalkan wudu, itu pasti. Berarti ketika terasa ada sesuatu yang keluar, entah itu angin ataupun kencing ataupun yang lain ada yang keluar, maka kita sholatnya batal, tapi kita berhenti sholat. Berarti saya harus berhenti sholat ya. Ya, berhenti sholat, jangan diteruskan. Nah, untuk kasusnya Mbak Mis, berarti dicek tadi permasalahan tadi, cek itu darah haid atau mungkin sesuatu yang lain. Kalau benar-benar darah haid, berarti ya jangan sholat lagi. Berarti saya masih belum bersih, masih keluar darahnya. Kalau bukan darah haid atau mungkin istihadah atau sesuatu yang lain karena terlalu lelah, berarti dibersihkan kemudian sholat lagi. Boleh. Ya. Motor suwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanto kemana ini Pak Nanto? Enggak Pak, sinyalnya ke gondol ini angin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya? Monggo. Ini misalnya kita lagi haid terus mandi keramas, boleh nggak itu Pak Ustadz? Dalam keadaan haid, dalam keadaan haid, orang-orang sepuh dulu ya, mungkin Umi juga mengalaminya. Itu nggak boleh pakai sisir, nanti rambutnya rontok. Seperti itulah. Itu dulu memang seperti itu. Nah, tapi sekarang mungkin seperti itu yang meyakini seperti itu. Tapi bagi saya, perlakuan terhadap istri saya dalam keadaan haid, daripada dia tiwul tidak cantik, tidak rapi, lebih baik dia tetap sisiran. Daripada dia bau, lebih baik dia tetap keramas agar tetap cantik dan nanti suaminya itu bahagia seperti itu, nggak apa-apa. Soalnya apa? Itu juga katanya dikumpulin, itu tidak. Kalau dalam kajian fikih itu tidak seperti itu. Memang ada hadisnya Nabi, katanya hadis Nabi yang hadis ini statusnya lemah, bahwa anggota dari tubuh kita yang tidak terbasuhi oleh mandi besar, tidak ikut mandi, nanti akan menuntut di akhirat. Nah, ini pengertiannya adalah anggota tubuh
tubuh yang masih menempel, bukan yang lepas, bukan yang lepas. Artinya apa? Ketika kita mandi itu tidak meratakan seluruh air kepada anggota tubuh kita. Kemudian kita gunakan untuk ibadah. Nah, ini yang lutut. Tapi yang sudah lepas sudah tidak ada urusan. Cuma ini diartikan oleh mungkin oleh kiai, oleh otak, oleh siapalah. Yaitu yang lepas pun dikumpul-kumpulkan, kemudian ikut dimandikan seperti itu. Itu saking hati-hati. Nah, sama dengan kasus wudu. Dalam permasalahan itu ada sabda Nabi, wailul lil aqab, neraka wail atau kecelakaan yang sangat bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan membasuh tungkai. Wailul lil aqab, seperti itu. Ada ancaman orang yang tidak menyempurnakan membasuh tungkai. Beliau bersabda seperti itu karena umumnya dulu karena mungkin faktor apa, kebanyakan di antara orang di zaman Rasulullah mungkin ada orang yang di dalam membasuh kaki itu tidak terlalu memperhatikan kaki tempat kumitnya. Makanya ditambahi oleh sang perawi hadis fa'asbihul wudu, maka sempurnakanlah. Yang dituju memang hanya tumit, tapi secara umum siapa saja yang tidak sempurna wudunya masuk dalam sabda Rasul wailul lil aqab. Orang yang tidak menyempurnakan basuhan tangan juga masuk dalam wail. Ada ancaman dari Rasulullah. Kemudian muka juga seperti itu. Sama saja, semuanya dalam kasus wudu harus yang sempurna. Begitu juga dalam mandi. Mandi itu harus sempurna. Makanya ada hadis tadi, nanti akan menuntut di akhirat. Tapi diartikan yang sudah lepas ketika sisiran, dan juga lebih parah lagi melarang orang sisiran ketika haid. Mana ada agama menyuruh orang timbul kan? Jangan. Timbul apa Pak? Kecuali dalam ikram. Dalam ikram soalnya apa juga tidak boleh main-main kan sama sudah fokus ibadah. Dulu Umi kayak gitu. Mungkin malah setibul mungkin kalau dalam keadaan ikram itu setibul mungkin. Semakin tibul semakin mantap. Itu dalam ikram haji. Makanya ada orang-orang itu yang ikram haji mulai dari bulan Syawal itu sudah ikram. Dari Syawal sudah ikram. Luar biasa. Berapa bulan coba mereka ikram. Pokoknya tibul banget lah. Yang tidak Tergimbal Pak. Loh ya, lebih daripada gimbal. Jadi saya simpulkan tadi dalam keadaan haid tetap mandi saja. Islam itu suka yang bersih-bersih. Yang tidak boleh dalam keadaan haid itu satu, berhubungan suami istri, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, biniatil Quran, kemudian apalagi tawaf, kemudian apalagi itu sholat. Nah, itu yang tidak boleh. Mandi tetap boleh, dianjurkan mandi, kan bisa aja. Jangan kita mandi saja. Terima kasih Pak Ustadz. Enggak, itu Pak Ustadz mungkin ada tambahan sedikit lagi. Mungkin kalau mandi, mereka ya sekarang kan pada mandi, itu ditakutkan mandinya diniatin dan mandi haid. Ustadz, coba diterangin perinciannya. Gimana? Mandi, kalau orang haid, dia kan sekarang kan udah boleh mandi. Takutnya kalau kita mau mandi, ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim haidi gitu loh. Kan nggak boleh kan, belum selesai gitu loh maksudnya. Niat mandi yaitu kalau yang di kitab-kitab itu ya pakai bahasa Arab, soalnya kitabnya Arab, misalnya Arab, bacaannya itu nawaitul husla,
Lirofa'il. nawaitun ghusla liraf'i hadasil haidi, itu juga boleh. Secara umum juga boleh. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu secara umum, hadas apa saja bisa. Itu bahasa Arab. Yang enak ya bahasa kita saja. Saya mandi hadas, mandi itu kan enak seperti itu dalam hati. Dan waktunya niat itu ketika menyiramkan air, kita sadar, hati kita sadar bahwa kita sedang melakukan ibadah menghilangkan hadas haid. Saja perlunya niat itu seperti itu, bukan di mulut kita mengucapkan saya niat mandi hadas besar atau nawaitul ghusla, itu tidak. Tapi kesadaran hati dan pikiran kita ketika melakukan ibadah tersebut, hati kita hadir, pikiran kita juga fokus. Semakin hadir, semakin menghadirkan, semakin fokus, semakin tinggi nilainya. Seperti itu, Mi. Jadi enak. Kalau semua niat itu mah boleh pakai bahasa Jawa. Semua niat itu. Iya. Walaupun bahasa Jawa boleh. Allahu Akbar. Ya, karena apa? Umpama saya sholat zuhur, intinya kan niat ketika saya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu udah apa ya? Sudah tidak lagi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, tidak. Bukan. Dan juga bahkan tidak lagi niat ingsun sholat zuhur, niat ingsun lakoni fardune sholat zuhur, itu tidak lagi. Pokoknya yang penting Allahu Akbar, sadar saya sedang sholat zuhur. Kan hati kita dalam satu detik bisa mengucapkan 1000 kata. Ya, makasih Tad. Ucapkan banyak sekali kata Allahu Akbar. Makasih. Maksud Umi begini loh Ustadz. Kan orang perempuan lagi haid ya, dalam keadaan haid. Terus sekarang kan boleh mandi ya, diperbolehkan mandi. Kalau dulu waktu Umi kan nggak boleh mandi, itu teman-teman di pesantren juga nggak mandi ya. Terus tapi kan kesini setelah tahu kitab-kitab kesini kan mandi kesini mandi. Terus tapi mandinya yang dikhawatirkan kan mandi kita dalam keadaan masih haid, tidak kalau pas mandi kan ada tuh yang nggak tahu. Dulu teman-temanku begitu Tad, banyak mandinya gimana, mandinya bismillahirrahmanirrahim, banyak niatin mandi haid, kan nggak boleh karena kita keadaan masih haid gitu loh Tad. Mandi biasa. Mandi biasa, mandi pagi dan sore. Iya. Seperti itu ya, Mi? Iya. Begitu ya. Maaf. Jadi saya minta maaf karena saya tidak paham. Enggak, takutnya yang di sini kan belum paham. Nanti takutnya setiap mandi niat mandi haid, setiap mandi niat mandi haid gitu loh Tad. Maksudnya dikhawatirkan begitu. Oh ya. Jadi ya tidak. Niat mandi haid itu nanti ketika sudah bersih, ketika mandi biasa, mandi sunnah, ya pokoknya niat mandi biar bersih, biar segar, lillahi ta'ala, seperti itu, biar dapat pahala. Tetap mandi, tapi bukan mandi wajib. Mandi apa? Yang mandi biar bersih itu mandi sunnah. Walaupun cuma mandi, kalau lillahi ta'ala, biar bersih, itu juga dapat pahala. Tapi jangan niat mandi haid. Mandi haid itu nanti kalau sudah bersih dari darah. Seperti itu, Mi. Iya, makasih. Mi, nanti kalau ada sesuatu yang mungkin perlu disampaikan, nanti Umi yang menambahkan. Karena Umi kan lebih wanita daripada saya. Ya. Pak Ustadz ya laki-laki lah, bukan wanita. Lebih paham daripada saya, maksudnya seperti itu. Mungkin teman-teman
semanten mawon diin nggih. Ya, waktunya ibu-ibu monggo sami rembagan piyambak. Kula sapunika jalan piyambakan, saya lagi-lagi sendirian. Selamat malam sama saya. Matur nuwun sangat Pak Ustadz. Menjadi ladang amal Pak Ustadz ya Allah. Matur nuwun sangat, ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Ini nembah nuwun ugi sedaya mawon. Kula sing butuh recak, kula nggih butuh ngaji. Tapi kula beling anu Bun, kula niku santri beling ngaten iki. Kon ngaji mandan angel. Iki kula nyuwun pamit, mugi-mugi enten manfaatipun, manfaat yang ibu kula lan sedaya alma keluarga alma. Sedaya kelepatan nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.